Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1. Materi yang akan kami bahas ialah hipotesis. Saya Desna Fitri Arianja. Saya Rina Sari Siregar. Saya Gloriana Condang Mandatu. Saya Mailina Samosir. Dan saya Nabila Sari. Saya Nomi Marbun. Dan yang terakhir saya Teguh Gunawan. Baik, di sini saya pemateri pertama, Mailina Samosir akan menjelaskan pengertian hipotesis itu. Hipotesis itu berarti suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Dan pengujian hipotesis ialah suatu proses untuk menguji suatu hipotesis itu diterima atau ditolak untuk menjadi parameter dari sebuah populasi dalam penelitian. Berikutnya ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu harus sesuai dengan fakta. Kedua, hipotesis itu harus dapat menerangkan fakta. Ketiga, hipotesis itu harus menyatakan hubungan. Keempat, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Kelima, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang terakhir, keenam, hipotesis itu harus sederhana. Baik, saya Desna Fitri Arianja. Saya pemateri 2 akan menjelaskan ciri-ciri dan fungsi hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yang pertama menerangkan fakta, yang kedua menyatakan hubungan antar variabel, yang ketiga hipotesis sesuai kaidah ilmu pengetahuan, yang keempat bisa diuji, yang kelima sederhana. Bisa kita lihat penjelasan ciri-ciri hipotesis pada layar. Kemudian fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis ada 10. Yang pertama membantu membuat kerangka penyusunan simpulan penelitian. Yang kedua membantu proses pengujian kebenaran teori. Yang ketiga membantu mengarahkan proses penelitian. Yang keempat memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori. Yang kelima memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Yang keenam memudahkan perluasan pengetahuan pada suatu bidang. Yang ketujuh memberikan penggambaran pola pada suatu penelitian. Yang kedelapan memberikan dasar dalam pemilihan sampel. Yang ke-9 memberikan prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian. Yang ke-10 memudahkan penyajian dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah manfaat hipotesis. Yang pertama, hipotesis bisa sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta dan dengan fakta. Yang kedua, hipotesis bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak tanpa perlu koordinasi dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan penting. Yang ketiga, hipotesis dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batasan kerja suatu penelitian. Yang keempat, hipotesis dapat menyiagakan peneliti pada hubungan antar fakta dan kondisi fakta yang kadangkala luput dari perhatian para peneliti. Adapun jenis-jenis hipotesis, yang pertama, hipotesis nol atau null hipotesis, yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Contohnya, hipotesis 0 X sama dengan Y, hipotesis 0 X setidaknya Y, hipotesis 0 X paling banyak Y. 2. Hipotesis alternatif, yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya seperti di bawah ini. Ada hipotesis alternatif X kurang dari Y, hipotesis alternatif X tidak sama dengan Y, hipotesis alternatif X lebih besar dari Y. Hipotesis alternatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipotesis non-direksional atau tak terarah. Yang kedua, hipotesis direksional atau terarah. Berikut tabel rumus uji hipotesis. Bisa kita lihat pada layar dengan keterangan T sama dengan T statistik, Z sama dengan Z statistik, DF sama dengan derajat kebebasan, X bar sama dengan rata-rata atau min sampel, mu sama dengan rata-rata populasi, N sama dengan jumlah sampel, sigma sama dengan simpangan baku populasi, S D kecil sama dengan simpangan baku sampel, D0 sama dengan dugaan rata-rata populasi, P hat sama dengan proporsi sampel. Baik, di sini Nabila akan membaca prosedur pengujian hipotesis. 1. Tentukan parameter yang akan diuji. 2. Tentukan hipotesis. 0. 3. Tentukan hipotesis alternatif. 4. Tentukan alfa. 5. Pilih statistik yang tepat.
6. Tentukan daerah penolakan. 7. Hitung statistik uji. 8. Putuskan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak. Kesalahan pengujian hipotesis. Dalam statistik, kesalahan pengujian hipotesis terbagi menjadi 2. Kesalahan tipe 1. Kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0, padahal seharusnya menerima hak 0. Kesalahan ini disebut juga dengan alpha race yang dilambangkan dengan simbol alpha. Kesalahan tipe 2 yaitu yang terjadi ketika peneliti menerima hipotesis 0 yang mana seharusnya menolak hipotesis. Kesalahan ini disebut juga dengan beta race yang dilambangkan dengan simbol beta. Baiklah, saya Nomi Marbun sebagai pemateri yang ke-6. Sumber informasi untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama, ilmu pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan masalah. Kedua, wawasan mendalam, bacaan literatur yang valid, pengalaman individu, data empiris, analogi atau kesamaan. Berikutnya, istilah uji hipotesis. Yang pertama ada hipotesis statistik, kedua statistik, ketiga hipotesis 0 atau H0, keempat hipotesis alternatif H1, kelima tes statistik, keenam daerah penerimaan, ketujuh daerah penolakan. Nah, untuk pengertian dari beberapa hipotesis tersebut dapat kita lihat di layar. Baiklah, kita masuk di contoh soal. Seorang yang dituduh pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Seorang hakim akan menganggap orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahannya bisa dibuktikan. Seorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis 0 atau HO adalah orang tersebut tidak bersalah. Dan hipotesis alternatif atau H1 adalah orang tersebut bersalah. Hipotesis alternatif atau H1 inilah yang akan dibuktikan. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi terhadap orang tersebut. Orang tersebut tidak bersalah, orang tersebut bersalah. Dan ada dua keputusan yang bisa diambil hakim, melepaskan orang tersebut atau memenjarakan orang tersebut. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan kesalahan yang dialami hakim. Yang pertama, memenjarakan orang yang benar atau kesalahan tipe 1. Atau melepaskan orang yang bersalah. Bisa disebut juga kesalahan tipe 2. Tabel uji hipotesisnya bisa dilihat di layar. Yang pertama kita buat data dalam Excel. Lalu setelah itu kita copy dan kita masukkan seluruh data yang digunakan ke dalam SPSS. Di name itu kita ketik hasil nikah sesuai data kita. Lalu kita pilih analis, compress means, dan one sample t-test. Pindahkan variabel dari kiri ke tabel tes variabel. Lalu tampaklah hasil uji analisisnya sebagai berikut, dapat kita lihat pada layar.